Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, ila asyrafin nabiyyin Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i as-salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ilal musannifin al mukhlisin. ونخص خصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بسوري شنسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا، وإلى من فتح الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي. بait nazam ke-15. تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم. Bait nazam ke-16 dari kitab Matan Jauharah At-Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Laqani Al-Misri, ya, orang Mesir. Pengarang kitab ini, semoga Allah merahmatinya, mengatakan fanzur ila nafsika, maka fikirkanlah tentang dirimu, maka lakukanlah nazar pada dirimu. Nazar itu adalah wasilah, media, cara yang apabila kita lakukan dengan benar, kita akan sampai pada ma'rifatullah, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, bahwa kita sebagai makhluk adalah hamba-hamba Allah yang penuh keterbatasan, yang sangat lemah, yang selalu butuh kepada Allah, dan kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Allah berbeda dengan segala sesuatu dan bahwa alam ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi pasti ada yang menciptakannya. Itu kalau kita melakukan nazar dengan benar. Kalau kita melakukan nazar, kita melakukan perenungan, kita melakukan pemikiran, tafakkur, tadabbur, nazar kepada diri kita, kemudian kepada alam di sekitar kita, kepada alam atas, kepada alam bawah, maka kita pasti akan mendapatkan kesimpulan bahwa
diri kita dan seluruh alam yang ada di sekitar kita, segala sesuatu selain Allah, ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Tidak mungkin berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain dengan sendirinya. Kita pasti setelah melakukan nazar, setelah melakukan perenungan, akan sampai pada kesimpulan alam ini awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Pasti ada yang menciptakannya dari tiada menjadi ada. Pasti ada yang mengubahnya dari satu keadaan ke keadaan yang berikutnya, ke keadaan yang lainnya. Fanzur ila nafsika, maka lakukanlah nazar, maka lakukanlah perenungan, berfikirlah ila nafsika, tentang dirimu atau pada dirimu. Tsumman taqili, kemudian pindahlah memikirkan, merenungkan, kemudian beralihlah merenungkan lil alamil ulwi, alam atas, ya, alam atas. Nanti akan kita jelaskan alam atas itu yang dimaksud apa. Tsummas sufli, kemudian lakukanlah perenungan tentang alam bawah. Tajid bihi sun'an, tajid, niscaya engkau akan mendapati, niscaya engkau akan menemukan, bihi, dengannya, tajid bihi, bihi dengan nazar itu, sun'an, penciptaan, badi'al hikami, yang indah, yang kokoh, yang teratur, yang luar biasa, yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, yang tidak ada contoh sebelumnya. Artinya Allah menciptakan itu semuanya dari tiada menjadi ada. Lakin, akan tetapi, bihi, dengan alam itu, bihi, dengan alam itu, qama dalilul adami, telah tegak tanda bahwa alam itu mungkin saja tiada. Jadi setelah pengarang kitab ini menyebutkan bahwa kewajiban pertama atas mukallaf, kewajiban yang paling awal atas orang yang sudah balik dan berakal adalah mengenal Allah, ma'rifatullah, menurut pendapat yang paling benar. Dan nazar itu adalah wasilah, media, cara untuk sampai kepada ma'rifatullah, untuk sampai pada taraf mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu muallif kitab ini menjelaskan tentang cara kita melakukan nazar. Cara kita melakukan nazar atau tahapan-tahapan, di mana tahapan-tahapan itu harus kita lalui ketika kita melakukan perenungan, ketika kita melakukan tafakkur fi makhluqatillah, tafakkur mengenai makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tafakkur ini kalau dilakukan dengan benar, ya, berdasarkan ilmu, maka bernilai ibadah. Dan ini adalah ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Allah menurunkan wahyu kepada beliau. Jadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali di Gua Hira, turun ayat, beberapa ayat dalam surat Al-Alaq pertama kali kepada beliau. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi, sebelum turun wahyu pertama kali kepada beliau, yang beliau lakukan ibadahnya adalah tafakkur. Tafakkur, ya, sedekah dan lain sebagainya. Tafakkur, merenungkan diri, merenungkan alam sekitar, merenungkan makhluk Allah, melakukan tafakkur, berpikir, merenungkan apa yang Allah ciptakan. Dengan itu, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, bahwa alam ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Nah, tahapan-tahapan nazar, tahapan-tahapan tafakkur, tadabbur yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam kitab Jauharut Tauhid, ini ada tiga di sini, ada tiga. Yang pertama adalah nazar atau memikirkan dan merenungkan tentang diri sendiri. Kita merenungkan tentang diri kita sendiri. Karena diri ini adalah yang paling dekat dengan kita. Jadi sebelum kita memikirkan yang di luar diri kita,
maka kita melakukan nazar, melihat, mencermati, merenungkan, berpikir mengenai diri kita sendiri. Kita awalnya tidak ada, ya kan? Kemudian menjadi ada. Kemudian berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Awalnya tidak bisa bicara, kemudian bisa bicara. Awalnya tidak bisa melangkahkan kaki, berjalan, kemudian bisa berjalan. Awalnya tidak bisa apa-apa, kemudian sekarang bisa apa-apa. Awalnya tidak punya ilmu, sekarang punya ilmu. Awalnya tidak bisa membaca, kemudian bisa membaca. Awalnya minta makan, disuapi, sekarang makan sendiri, bisa menyuapi orang lain, bisa suap-suapan. Dulu awalnya nggak bisa menyuapi, kita hanya bisa disuapi oleh ibu kita, oleh orang yang mengasuh kita sewaktu kita bayi. Kita tidak berdaya. Kemudian kita berkembang, tumbuh menjadi seperti sekarang. Kemudian pada akhirnya nanti kita menjadi tiada. Kita akan semuanya akan mengalami kematian. Kita memikirkan perkembangan diri kita ini. Kita tidak mungkin ada dengan sendirinya. Yang menciptakan kita tentu bukan orang tua kita. Yang menciptakan kita tentu bukanlah ibu kita. Kalau seandainya orang tua kita bisa menciptakan kita, maka pasti kita ini sesuai dengan keinginan ibu kita, keinginan ayah kita. Kita ganteng semuanya, cantik semuanya, hidungnya mancung semuanya, giginya rapi semuanya. Karena orang tua bisa menciptakan kita. Seandainya itu terjadi, maka pasti kita akan seperti apa yang diinginkan oleh kedua orang tua kita. Kenyataannya kita tidak seperti apa yang diinginkan oleh kedua orang tua kita. Seringkali kedua orang tua menginginkan anaknya lahir dalam keadaan berjenis kelamin laki-laki, tetapi yang keluar adalah apa? Yang lahir adalah jenis kelaminnya berbeda dengan apa yang dia inginkan. Seorang ibu mengatakan, saya ingin bayi saya lahir dalam keadaan berwarna kulit kuning langsat, tetapi yang keluar adalah berwarna kulit hitam kelam. Karena memang orang tua tidak bisa menciptakan anak. Yang bisa menciptakan manusia, yang menciptakan manusia itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pikir, kita cermati diri kita. Kita makan, kemudian kita juga minum. Makan dan minum kita melalui lubang yang sama, melalui mulut, tetapi keluarnya ada yang dari jalur depan, ada yang dari jalur belakang. Sebagian mungkin tidak keluar, sebagian menjadi daging, sebagian menumbuhkan daging kita, sebagian menguatkan tulang kita, sebagian mengalir bersama aliran darah kita. Itu semuanya kita renungkan, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa diri kita ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, tidak mungkin berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain dengan sendirinya. Kemudian kita juga tidak mengetahui secara persis, secara pasti apa yang terjadi dalam diri kita. Makanan dan minuman itu, cara pengolahan organ-organ yang ada di dalam perut kita, di dalam dada kita, di dalam bagian dalam tubuh kita nggak tahu. Cara kerjanya secara pasti itu seperti apa. Itu semuanya membuktikan dan akan sampai pada satu titik kesimpulan bahwa kita ini makhluk yang lemah, kita pasti ada yang menciptakan, kita tidak mungkin berubah dengan sendirinya, kita pasti ada yang mengubah, dan yang mengubah kita, yang menciptakan kita, yang menumbuh kembangkan kita dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu hakikatnya. Diri kita saja, terkait dengan diri kita saja, kita tidak tahu hakikatnya seperti apa. Apa yang terjadi dalam bagian dalam di tubuh kita, paru-paru kita, cara kerjanya seperti apa secara pasti. Lambung itu bagaimana cara mengolah makanan yang masuk ke dalamnya. Kemudian sampai pada tahapan berikutnya, ada yang keluar dari arah belakang yang padat itu, kemudian ada yang keluar dari jalur depan yang berupa cairan. Kok bisa masuk melalui lubang yang sama, tetapi keluar melalui dua lubang yang berbeda, dua jalur yang berbeda. Masuknya jalurnya sama, tetapi kemudian keluarnya melalui jalur yang berbeda. Ini semuanya kita nggak tahu hakikatnya.
Apa yang terjadi pada diri kita saja kita tidak tahu hakikatnya seperti apa, lebih-lebih lagi hakikat sang pencipta itu semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih-lebih lagi tidak tahu mengenai hakikat Allah. Asal kita dijadikan oleh Allah dari air mani yang hina, air mani yang menjijikkan. Siapapun di antara kita nggak ada yang mau minum air mani, nggak ada, karena menjijikkan. Ya, suci tetapi tidak najis, suci tetapi tidak boleh diminum karena menjijikkan. Dalam mazhab Syafi'i, sesuatu yang suci kalau dia menjijikkan maka tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum walaupun itu suci. Asal kita itu semuanya dari cairan yang menjijikkan. Oleh karena itu kalau kita merenungkan seperti itu, maka kita akan berpikir, kalau asal kita adalah dari sesuatu yang menyijikkan seperti itu, kenapa kita menyombongkan diri? Kenapa kita membanggakan diri? Kenapa kita membanggakan diri di hadapan teman-teman kita sebagai orang yang kaya, sebagai orang yang ganteng, sebagai orang yang cantik, sebagai orang yang status sosialnya tinggi? Karena asal dari kita, masing-masing dia dari kita, siapapun dia, gubernur, pejabat dalam struktur pemerintahan di tingkat manapun, ya, setinggi apapun status sosial seseorang, sekaya apapun dia, seganteng apapun dia, seartis apapun dia, secantik apapun dia, pasti asalnya adalah dari air mani yang menjijikkan, dari sperma yang menjijikkan, dan pada akhirnya akan menjadi jenazah, akan menjadi mayit, akan menjadi sesuatu yang tidak bergerak, akan menjadi bangkai lah, ya. Akan menjadi apa? Sesuatu yang tidak bisa mandi sendiri saja, nggak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sendiri, tidak bisa. Jadi kita ini serba terbatas, kita serba lemah, yang maha kuasa hanya Allah. Kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk merenungkan keadaan diri kita. Allah Ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum, dan pada diri kalian wahai manusia, afala tubsirun, tidakkah kalian melihat, merenungkan, berpikir, mencermati? Atha dalam menafsirkan, Atha salah seorang ulama, ya, Atha, Imam Atha dalam menafsirkan ayat di atas mengutip dari sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan, afala tubsiruna ikhtilafal alsinati was-suwari wal alwani wat tabai'i. Tidakkah kalian merenungkan perbedaan bahasa di kalangan manusia antara diri yang satu dengan diri yang lain, was-suwari, dan perbedaan bentuk, semuanya berbeda, semuanya nggak ada yang sama. Semuanya punya hidung, tapi hidungnya bentuknya nggak ada yang sama. Coba dicek, bandingkan antara hidung kamu dengan hidung kamu, nggak ada yang sama. Luar biasa. Antara satu saudara dengan saudara yang lain, bentuk matanya nggak sama, bentuk telinganya nggak sama, bentuk rambutnya nggak sama, tinggi badannya nggak sama, warna kulitnya nggak sama, cara berbicaranya juga nggak sama. Kadang-kadang mirip tapi nggak sama. Antara satu orang dengan orang yang lain, cara bicaranya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda. Bahasa di dunia ini berapa kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu berapa ribu bahasa di dunia. Masing-masing berkomunikasi dengan yang lain dengan bahasa di daerahnya masing-masing yang berbeda dengan bahasa yang dipakai oleh masyarakat di komunitas yang lain, di daerah yang lain. Masya Allah, luar biasa. Ini semua tentu tidak ada dengan sendirinya. Ini pasti ada yang menciptakan ini. Pasti ada yang menciptakan. Bahasa daerah di Indonesia konon itu 500 bahasa, bahkan lebih. 500 sampai lebih dari itu. Di Jawa saja ada bahasa apa? Ada bahasa Jawa, ada bahasa Betawi. Di Pulau Jawa ada bahasa Betawi, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa lagi? Bahasa Osing di Banyuwangi, ada bahasa Madura. Ada bahasa Madura di Sumeneb, di Pasuruan, banyak orang yang berbicara dengan bahasa
Madura. Bahasa Jawanya Jawa Timur dengan bahasa Jawa Tegal sudah beda. Ngapak, di sana ngapak, di sini tidak begitu ngapak, atau di sini halus. Misalkan Mojokerto agak halus, Surabaya bahasanya kasar. Padahal orangnya sama-sama manusia. Padahal makhluknya itu jenisnya sama, yaitu sama-sama manusia. Siapa yang menciptakan itu semuanya dalam keadaan masing-masing seperti itu? Bahasanya beda, bentuknya beda, warna kulitnya beda, tabiatnya juga berbeda-beda. Ini pasti semuanya tidak ada dengan sendirinya. Semuanya pasti ada yang menciptakan. Kita tahu yang menciptakan itu semuanya berdasarkan kabar dan informasi dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita melakukan nazar pada keadaan diri kita sendiri, kita beralih melakukan nazar, melakukan tafakkur, perenungan pada keadaan alam atas dan apa yang ada di sana. Alam adalah segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah itu disebut apa? Alam, atau disebut makhluk. Alam atas itu adalah apa-apa yang ada di atas. Seperti apa? Awan, matahari, bulan, bintang, langit, kursi. Ada makhluk besar di atas langit yang ketujuh, namanya apa? Kursi. Kemudian ada surga, di atas langit yang ketujuh ada surga. Kemudian di atas surga ada arasy. Kemudian di sekitar arasy ada malaikat-malaikat yang jumlahnya luar biasa banyak, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka secara pasti kecuali hanya Allah. Langit itu juga penuh sesak dengan malaikat. Para malaikat itu tempat tinggalnya adalah arah atas. Langit ya, seputar arasy. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membawa arasy. Langit itu tidak ada jarak sedikit pun antara malaikat yang satu dengan malaikat yang lain. Enggak ada jarak sedikit pun. Ma fis sama'i mawdi'u arba'i asabi'a illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun ila yaumil qiyamah. Tidak ada jarak 4 jari. Tidak ada jarak 4 jari kecuali di dalamnya ada malaikat. Artinya apa? Di langit itu enggak ada jarak sama sekali antara satu malaikat dengan malaikat yang lain. Penuh sesak dengan malaikat. Kita renungkan. Langit, bintang, matahari, ya, bagaimana ketiganya, bagaimana bintang dan matahari serta bulan itu terbit dan tenggelam. Bulan, bintang dan matahari terbit, ya, awalnya tidak kelihatan oleh mata kita, kemudian kelihatan oleh mata kita, kemudian setelah itu tenggelam, tidak kelihatan lagi oleh mata kita, terus bergerak begitu pada garis edarnya dengan sangat teratur. Tidak pernah bertabrakan antara bulan dengan bintang, antara bulan dengan matahari, antara matahari dengan bumi. Semuanya sesuai dengan garis edarnya, teratur. Kita renungkan betapa banyak bintang dengan berbagai bentuk dan warnanya. Kita renungkan bagaimana langit berada di ketinggian sana tanpa disangga dengan tiang, tanpa ada tiang penyangganya, tanpa ada tali yang mengangkatnya dari atas. Nggak ada tiangnya, nggak ada tali yang mengangkatnya dari atas. Itu nggak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menetapkan langit itu di arah atas sana sehingga kemudian tidak jatuh ke muka bumi. Setelah kita nazar pada diri sendiri, kemudian kita nazar pada alam atas, lalu kita beralih untuk melakukan nazar pada alam bawah. Alam bawah itu adalah diantaranya apa? Bumi dan segala apa yang ada di bumi, sungai, laut, gunung, pepohonan, barang tambang yang ada di dalam perut bumi, ya, macam-macam, ada emas, ada nikel, ada batu bara, ada macam-macam. Allah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal kita dengan berbagai fasilitas luar biasa yang disediakan. Bumi ini luar biasa, fasilitasnya juga luar biasa. Ada udara yang kita hirup sehingga kita bisa bernafas, kita masukkan kemudian kita keluarkan sehingga kita bisa memasukkan oksigen ke paru-paru kita, kemudian kita keluarkan. Kemudian air yang ada di perut bumi seakan-akan tidak pernah habis sampai sekarang, ya, dipakai mandi, dipakai apapun,
cuci mobil, cuci motor, cuci rumah, ngepel lantai, diminum, dibuat wudhu, dibuat segala macam. Dari dulu sampai sekarang air tidak pernah habis persediaannya. Luar biasa. Pepohonan dan tumbuhan yang bermacam-macam bentuk, warna, rasa, dan baunya. Ya, ada jeruk di musim jeruk, ada anggur di musim anggur, dan seterusnya. Ini semuanya tentu membuktikan bahwa ada yang menciptakan itu semuanya. Nggak mungkin alam yang sedemikian kompleks, yang luar biasa, ada dengan sendirinya, berjalan dengan sendirinya, berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain secara alami, tidak ada yang menciptakan, nggak mungkin. Akal tidak bisa menerima. Setelah kita melakukan nadhar, pasti kita akan mendapati, pasti kita akan sampai pada kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya adalah apa? Alam beserta segenap isinya adalah ciptaan yang indah, ciptaan yang teratur, ciptaan yang kokoh, ciptaan yang menakjubkan, serta tidak ada contoh sebelumnya. Artinya apa? Allah mewujudkan alam beserta segenap isinya itu dari tiada menjadi ada. Awalnya tidak ada, kemudian diciptakan dan diwujudkan oleh Allah sehingga menjadi ada. Nggak mungkin ada dengan sendirinya, nggak mungkin. Akal nggak bisa menerima. Tulisan saja pasti ada yang menulis, pukulan pasti ada pelakunya, bangunan pasti ada yang membangun, perahu yang rusak pasti ada yang memperbaikinya. Kalau perahu itu kemudian menjadi baik, pasti ada yang memperbaikinya. Kan akal tidak menerima kalau ada pukulan tanpa ada pemukulnya, ada tulisan tanpa ada penulisnya, ada bangunan tanpa ada yang membangunnya. Akal tidak bisa menerima. Padahal tulisan, bangunan, pukulan itu semuanya adalah bagian-bagian kecil dari alam semesta ini. Alam semesta ini jauh lebih kompleks daripada hanya sekedar bangunan, tulisan, pukulan, dan semacamnya. Jadi akal tidak bisa menerima kalau alam beserta segenap isinya ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang mewujudkannya dari tiada menjadi ada, tanpa ada yang mengubahnya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Nah, kesimpulan yang kedua, kalau kita melakukan nazar dengan benar, bahwa alam pasti memiliki permulaan. Ada setelah tiada. Seandainya alam ada tanpa permulaan, seandainya alam ini tidak berpermulaan, tidak ada awalnya, maka ia pasti terlepas dari sifat-sifat yang melekat padanya. Sifat bergerak, sifat diam, itu kan memiliki permulaan. Jadi kalau seandainya alam, ya apa misalkan manusia, seandainya manusia itu ada tanpa permulaan, pasti ya terlepas dari, pasti manusia itu tidak akan memiliki sifat-sifat yang melekat padanya, pada manusia itu, pada diri manusia itu. Sifat bergerak, sifat diam, itu pasti pasti akan lepas dari dirinya kalau seandainya manusia itu tidak berpermulaan. Karena kita bisa menyaksikan secara kasat mata bahwa bergerak, sifat bergerak itu kan ada permulaannya. Nah, itu kalau menjadi sifat bagi manusia, maka yang bersifat dengan sifat bergerak yang memiliki permulaan, yaitu manusia, pasti juga memiliki permulaan. Diam itu juga memiliki permulaan. Jadi kita diam. Awalnya kan bergerak, kemudian kita diam. Berarti bergerak dan diam kita itu adalah dua sifat yang dua-duanya memiliki permulaan. Nah, kita yang disifati dengan sifat yang secara kasat mata itu memiliki permulaan, ada awalnya, berarti kita juga memiliki permulaan. Matahari, kemudian misalkan langit, ya, langit itu kan selalu diam. Langit itu selalu diam. Nah, sifat diam itu tentunya memiliki permulaan. Nah, sesuatu yang disifati dengan sifat yang memiliki permulaan seperti sifat diam, pasti dia juga memiliki permulaan.
Nah, alam pasti memiliki permulaan, ada setelah tiada. Seandainya alam ada tanpa permulaan, maka ia pasti terlepas dari sifat-sifat, ta'arri, terlepas dari sifat-sifat yang selalu melekat padanya, dan hal itu mustahil. Karena sebuah benda yang merupakan bagian dari alam, mustahil terlepas darinya sifat bergerak dan diam dalam satu waktu, misalkan. Ya. Kita bisa nggak terlepas diri kita ini, terlepas atau melepaskan diri dari sifat bergerak dan diam dalam satu waktu, bisa nggak? Kita ini pasti ke dalam satu waktu bergerak, di waktu yang lain pasti diam. Kalau kita bergerak berarti kita tidak diam. Kalau kita diam berarti kita tidak bergerak. Silih berganti antara diam dengan bergerak. Itu artinya apa? Bergerak dan diam, sifat gerak dan sifat diam itu memiliki permulaan. Suatu saat dia tidak ada, kemudian muncul. Suatu saat dia ada, kemudian tidak ada lagi. Sifat diam dan bergerak. Itu artinya apa? Dua sifat ini kalau melekat pada sebuah benda, melekat pada seorang makhluk misalkan, berarti makhluk itu juga memiliki permulaan. Nah, alam beserta segenap isinya ini pasti memiliki permulaan. Ini kalau kita setelah kesimpulan dari nazar yang kita lakukan pada nafsi kita, pada diri kita, kemudian pada alam atas, kemudian pada alam bawah, kita akan sampai pada kesimpulan seperti itu. Terakhir, sebuah faidah dikatakan, kalau dikatakan dalam bahasa Arab, abda'al asya'a. Artinya adalah ya, Allah, kalau dikatakan Allah abda'al asya, itu artinya bahwa Allah mewujudkan sesuatu dari tiada menjadi ada. Maka berarti dia adalah mubdi'. Ya. Bid'ah, kata bid'ah adalah kata benda dari ibtida'. Berasal dari kata ibtida', seperti rif'ah yang berasal dari kata irtifa'. Secara syara', kalau secara bahasa bid'ah itu adalah sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Secara bahasa bid'ah itu artinya apa? Sesuatu yang diadakan, sesuatu yang dirintis pertama kali dan belum ada contoh sebelumnya. Kalau di sini misalkan ada orang yang sebelumnya nggak ada jamiah tahlil di NU Ranting sini, nggak ada jamiah tahlil. Nah, orang yang pertama kali mengadakan atau membentuk jamaiyah tahlil putra, maka itu artinya secara bahasa dia telah melakukan bid'ah. Artinya apa? Merintis satu perbuatan yang belum ada contoh sebelumnya di daerah ini. Itu bid'ah secara bahasa. Nah, adapun secara syara' dalam istilah para ulama, kalau dikatakan bid'ah itu adalah apa? Sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya dalam agama. Artinya apa? Tidak pernah hal itu dijelaskan atau disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sebuah perbuatan yang diadakan dan sesuatu itu tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Diada-adakan, dirintis, padahal tidak ada contohnya dalam Al-Quran dan hadis. Nah, bid'ah ini secara umum terbagi menjadi dua. Ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang sesat. Sebagian ulama mengatakan bahwa bid'ah itu bahkan terbagi menjadi 5. Ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mandubah, ya, ada bid'ah muharramah, ada bid'ah makruhah, dan ada bid'ah mubahah. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, dan ada bid'ah yang mubah. Contoh misalkan, di antara bid'ah yang wajib dilakukan secara fardu kifayah, contoh ini, contoh saja. Di antara bid'ah yang wajib dilakukan secara fardu kifayah, nggak ada contohnya di masa Rasul, nggak ada contohnya di masa para sahabat, tidak ada contohnya dalam Al-Quran secara spesifik, tidak ada dalil dalam Al-Quran, tidak ada dalil dalam hadis secara spesifik, tetapi hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu? Menyusun dalil-dalil, menyusun dalil-dalil yang dilakukan oleh para ahli kalam dari kalangan ahli kalam dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah untuk membantah kelompok yang mengingkari adanya
Allah dan untuk membantah kelompok yang membawa bid'ah keyakinan, bid'ah masalah furu' dan lain sebagainya. Kemudian di antara contoh bid'ah yang sunnah untuk dilakukan, dapat pahala kalau kita lakukan sekarang. Padahal ini belum ada contohnya pada masa Rasul, belum ada contohnya, tidak ada perintah secara khusus terkait masalah ini dalam Al-Quran, tidak ada perintah secara khusus masalah ini di dalam hadis, ya, tetapi ini sunnah dilakukan, bid'ah tetapi sunnah untuk dilakukan. Nggak ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis secara spesifik, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah atau pada masa Rasulullah secara spesifik, tetapi ini kalau kita lakukan sekarang, hukumnya adalah sunnah, pelakunya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Mengarang buku-buku yang menjelaskan tentang ilmu agama. Tentu yang mengarang ini harus punya kualifikasi, harus punya kemampuan, ya, bukan sembarang orang. Kemudian juga mendirikan lembaga, mendirikan madrasah, mendirikan pondok pesantren, mendirikan TPQ untuk, ya, atau dengan tujuan untuk mengajarkan ilmu ahlis sunnati wal jamaah. Nah, ini sunnah ini. Mendirikan majelis-majelis ta'lim untuk mengajarkan dan menyebarluaskan ilmu ahli sunnati wal jamaah. Karena dengan media majelis ta'lim, dengan wasilah pondok pesantren, dengan wasilah TPQ, dengan wasilah lembaga pendidikan keislaman, ilmu ahlu sunnah dapat tersebar ke berbagai kalangan. Demikian kajian kitab Matan Jauharah At-Tauhid pada malam hari ini, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.